Di sini balik lagi saya bukan untuk mencari views, di sini saya bukan untuk mencari subscriber, tapi di sini saya adalah mencari orang-orang hebat seperti kalian supaya kalian bisa berhasil di dunia YouTube yang sedang kalian usahakan hari ini. Seperti biasa ngopi dulu. Strategi saya mendapatkan rekomendasi YouTube. Apa sih rekomendasi YouTube itu? Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, di sini saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu kenapa setiap kalian itu upload video, baik itu video panjang ataupun video short, penonton kalian itu sepi. Mungkin sebelum kalian melihat video saya ini, di luar sana kalian sudah sering kali melihat konten YouTube yang isinya membahas tentang apa itu rekomendasi YouTube. Cuman di sini saya akan menegaskan ke kalian semua, kalian dengerin aja video saya di sini. Saya tidak pengen kalian itu kemakan konten mereka, karena cuman di sini di channel Kreator Kreasi kalian akan mendapatkan sesuatu yang memang harus kalian dapatkan dengan baik. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kebanyakan konten di luaran yang menurut saya tidak pas, mereka hanya mengemas kontennya atau videonya hanya untuk mendapatkan cuan tersendiri. Karena mungkin boleh saya bilang juga di luaran sana mereka beberapa nggak ngerti apa itu rekomendasi YouTube. Mereka asal ngomong yang penting penontonnya banyak, yang penting mereka cuan sendiri tanpa mereka memikirkan apa yang kalian dapatkan, apa yang bisa kalian terapkan di channel kalian masing-masing. Di sini saya akan membagikan 4 tahap ya. Yang pertama saya akan menjelaskan ke kalian apa itu rekomendasi YouTube. Selanjutnya seberapa penting rekomendasi YouTube itu untuk perkembangan channel kalian. Kemudian yang ketiga adalah strategi apa yang bisa kita maksimalkan supaya channel ataupun video-video yang kita upload mendapatkan rekomendasi YouTube. Ini saya ambil dari strategi saya di mana saya selalu mendapatkan rekomendasi YouTube setiap video yang saya upload di channel YouTube saya yang pertama ya. Tidak selalu, tetapi prosentasinya itu lebih besar mendapatkan rekomendasi YouTube itu sendiri. Itu kenapa di sini saya berani ngomong, cukup kalian dengerin video saya hari ini, nggak usah kalian gubris channel-channel yang sekiranya membahas tentang rekomendasi YouTube yang sekiranya mungkin bisa jadi mereka nggak ngerti rekomendasi YouTube itu apa. Tidak semuanya ya digarisbawahi, karena nanti setelah akhir video saya sudah tercapai apa yang saya sampaikan ke kalian semua, saya akan kasih kalian 2 mentor terbaik untuk menjadi seorang konten kreator, dan itu bener-bener nyata, real, dan beliau ini memang ditunjuk sebagai promotor YouTube di Indonesia. Setelah strateginya apa yang akan saya bagikan buat teman-teman semua, dan yang keempat di sini adalah dampaknya apa yang akan terjadi ke channel ataupun video-video yang kita upload apabila kita mendapatkan rekomendasi YouTube itu sendiri. Kalian siapkan terlebih dahulu yang namanya buku sama pulpen biar kalian itu gak sia-sia nonton video ini ya. Jadi rekomendasi YouTube itu adalah daftar video yang disarankan oleh platform YouTube kepada pengguna-pengguna, dan ini pun meliputi beberapa faktor teman-teman ya. Yang pertama, riwayat tontonan. Di sini YouTube itu akan merekomendasikan video yang mirip dengan apa yang sudah kamu tonton sebelumnya. Jelas ya. Kemudian yang kedua di sini langganan saluran. Maksudnya gimana sih? Jadi maksudnya di sini adalah video dari saluran yang kamu ikuti akan muncul dalam rekomendasi tersebut. Oke. Kemudian yang ketiga adalah interaksi dengan video. Maksudnya di sini adalah jika kamu menyukai, berkomentar atau membagikan video, YouTube akan menyesuaikan rekomendasi untuk lebih banyak video yang relevan. Jelas? Kemudian yang keempat adalah tren dan popularitas, di mana video yang sedang tren atau yang sedang banyak ditonton oleh orang lain juga akan sering muncul di dalam rekomendasi. Dan kemudian yang terakhir di sini adalah preferensi pribadi. Maksudnya adalah YouTube menggunakan algoritma untuk memahami minat dan preferensi kamu berdasarkan apa yang sering kalian cari atau kalian tonton. Sampai di sini kalian bingung atau tambah mumet? Yang tambah mumet atau mungkin bingung karena saya kecepatan ngomong atau gimana, silahkan kalian bertanya di kolom komentar. Saya akan jelaskan lebih detail lagi, atau mungkin nanti kalian bisa hadir pada saat saya live streaming. Di sana kita discuss bisa lebih banyak lagi. Kemudian di sini saya akan membahas tentang seberapa penting rekomendasi YouTube itu untuk perkembangan channel YouTube kalian. Saya di sini akan memastikan tentang seberapa penting itu adalah sangat penting banget, dan kalau bisa kalian selalu berusaha mendapatkan rekomendasi YouTube itu sendiri terhadap video-video yang kalian upload, baik itu video panjang ataupun video short. Kenapa di sini saya bilang sangat penting? Karena video kalian itu akan banyak penonton,
video kalian itu akan rame penonton kalau video-video yang kalian upload itu selalu direkomendasikan oleh YouTube itu sendiri. Tentunya kepada pengguna-pengguna ataupun penonton-penonton baru yang suka ataupun mencari di channel YouTube-nya itu tentang perihal apa yang kalian share. Dan itu tadi sudah saya bahas tentang rekomendasi YouTube yang pertama tadi. Ingat, setiap video yang saya buat itu saling ada keterkaitan. Atau lebih gampangnya boleh saya katakan seperti ini. Ketika kalian mengupload video, rekomendasi itu akan terjadi ketika peminat kalian itu banyak tentang apa yang kalian share. Peminat itu bisa terjadi, selalu saya ulang, adalah pertama adalah pada thumbnail kalian. Karena orang itu yang pertama melihat adalah thumbnail, bukan isi video kalian. Jadi, di sini akan saya tegaskan sekali lagi, yang pertama kalian harus fokus pada saat upload video adalah thumbnailnya. Kalian buat semenonjol mungkin, semenarik mungkin, dan sekeren mungkin kalau bisa ya. Jangan lupa kalian tambahkan kalimat pada thumbnail tersebut yang tentunya relevan dengan judul kalian dan juga isi pada video kalian. Setelah mereka tertarik dengan thumbnail kalian, sudah bisa kita pastikan mereka akan ngeklik dan masuk pada video kalian. Jadi jangan berharap orang itu akan nontonin video kalian kalau thumbnail kalian sendiri tidak menarik. Dan pada saat kalian upload video, ternyata respon dari penonton itu banyak yang ngeklik video kalian atau CTR di sini kalian tinggi, itu sudah bisa saya pastikan rekomendasi YouTube itu sudah mendekati untuk jadi pada video kalian. Karena itu tadi, ketertarikan penonton untuk ngeklik channel kalian dengan melihat thumbnail yang sudah kalian buat. Apalagi ketika mereka sudah masuk ke video kalian, kemudian itu mereka itu nontonnya lama teman-teman ya, bahkan sampai yang namanya berinteraksi. Nah, ini tentunya YouTube itu menilai bahwa ketertarikan penonton ataupun audiens baru terhadap video kalian itu memang benar-benar tertarik, sehingga yang namanya YouTube itu menyukai kinerja video yang seperti itu. Dimana-mana kita beranggapan aja sebuah perusahaan di mana karyawannya bekerja. Perusahaan itu akan merekomendasikan karyawannya untuk naik jabatan ataupun mendapatkan gaji yang lebih apabila karyawannya itu dapat mengerti apa maunya perusahaan tersebut. Tentunya bagaimana karyawan itu untuk menjadikan perusahaan itu selalu berkembang dan berkembang. Ini ilustrasi gampangnya aja teman-teman ya, untuk saya menjelaskan ke kalian semua di sini. Nah, sampai di sini harapan saya kalian mengerti apa yang saya maksudkan. Selanjutnya ya, ini poin ketiga. Ini daging semua teman-teman ya, yang saya share dari awal. Yang ketiga di sini adalah strategi apa yang bisa kita lakukan supaya video yang kita upload itu mendekati yang namanya mendapatkan rekomendasi YouTube. Di sini saya tidak menjelaskan ilmu pasti ya, karena selalu saya ulang juga di setiap video-video saya ataupun saya live streaming, tidak ada satu orang pun yang mengetahui ilmu pasti tentang per-YouTubean. Kalau ada yang tahu ilmu pasti tentang per-YouTubean, sudah pasti kalian bisa mengalahkan MrBeast. Kalian tahu kan MrBeast itu siapa? MrBeast itu subscribernya gila-gilaan dan setiap upload video juga viewsnya gila-gilaan. Jadi jangan percaya ketika ada konten kreator yang ngomong hari ini cuan di YouTube 100 juta, 10 juta pret. Nggak percaya dan nggak usah dilihat. Itu cuma strategi mereka untuk mendapatkan views, untuk mendapatkan atensi dari kalian semua. Lalu strateginya apa? Jadi strategi yang saya pakai di sini cukup mudah teman-teman ya. Yang pertama, di setiap kalian mau upload video, kalian saya sarankan untuk membuat thumbnail itu lebih dari 2. Kalau saya biasanya membuat thumbnail itu selalu 3 teman-teman ya. Fungsinya apa sih? Jadi fungsinya seperti ini teman-teman ya. Ketika 1 jam pertama ternyata klik tayang kalian itu rendah atau tidak tinggi, maka dengan segera kalian merubah thumbnail kalian dengan thumbnail yang sudah kalian persiapkan tadi. Untuk itu saya menyarankan kalian membuat thumbnail itu lebih dari 1. Kadang-kadang yang menurut kita itu bagus belum tentu baik dan keren bagi penonton ataupun pemirsa kita. Karena di sini tugas seorang konten kreator adalah menyajikan video berikut thumbnailnya itu untuk penonton, bukan untuk kita konsumsi sendiri. Kenapa sih selalu diulang yang namanya thumbnail? Karena thumbnail itu teman-teman ya, sekali lagi saya ulang, penonton itu akan memutuskan nonton video kalian itu berdasarkan thumbnail kalian. Ini udah jelas, nggak ada cara lain lagi. Karena pertama orang melihat itu, pertama kali kalian upload video itu, YouTube itu menyodorkan gambar kalian, thumbnail kalian yang sliweran itu. Nggak mungkin kan ketika ada video kalian langsung bisa nonton videonya dulu seperti ini.
Kan pertama yang kalian lihat itu thumbnailnya dulu atau cover daripada video kalian dulu. Oke ya, jadi yang pertama saya sarankan persiapkan thumbnail kalian itu lebih dari satu, atau boleh saya bilang di sini 3. Saya selalu 3. 1 jam pertama ternyata viewsnya kurang oke, menurut saya langsung saya rubah thumbnailnya. Ternyata masuk ke 3 jam berikutnya thumbnailnya tidak berfungsi dengan baik, dengan indikatornya adalah klik tayangnya rendah. Langsung saya ganti lagi ya. Jadi maksimalkan setiap jam kalian evaluasi setiap video yang kalian upload. Kalian harus monitor terus. Strategi yang kedua adalah pada saat kalian ngedit video, dan ini kalian rencanakan pada saat kalian membuat video, dimana kalian sudah beranggapan ketika thumbnail itu berhasil, dan itu artinya CTR kalian itu tinggi, atau boleh saya katakan di sini adalah klik tayangnya itu tinggi karena berdasarkan thumbnail tersebut. Maka di sini tugas terpenting adalah durasi tonton atau retensi tonton. Nah, durasi tonton, retensi tonton ini didapatkan atau dihasilkan dari video yang sudah kalian upload. Video kalian itu menarik nggak buat penonton? Menarik ini di sini ada beberapa faktor teman-teman ya. Menarik itu bisa dalam artian itu bermanfaat, atau memang ilmu baru yang didapatkan oleh penonton baru kalian, sehingga penonton kalian itu merasa butuh tentang apa yang kalian share, apa yang kalian bagikan dalam video tersebut. Menarik yang kedua di sini bisa saya artikan adalah storytellingnya atau alur cerita pada saat kalian membuat video. Ketertarikan yang ketiga di sini adalah cara kalian mengedit video. Ini adalah skill ataupun ilmu personal masing-masing, di mana kalian merancang sebuah video, di mana kalian mengedit sebuah video supaya orang yang nonton itu tidak bosen dengan penampakan video yang kalian sajikan. Semakin lama orang nontonin video kalian, itulah yang dimau pihak YouTube. Dengan cara-cara seperti ini, saya sudah mencoba, saya sudah menjalani, maka 80% sampai 90% YouTube itu akan merekomendasikan video kalian. Karena dengan semakin banyak penonton yang masuk ke video-video yang kalian upload, semakin banyak penonton nontonin video kalian itu lama, itu YouTube akan seneng teman-teman ya. Balik lagi ke pembahasan tadi, sebuah perusahaan akan mempromosikan karyawannya, akan memberikan gaji lebih ke karyawannya apabila karyawannya itu mengerti apa maunya perusahaan tersebut. Balik lagi ke kita sebagai content creator, kita akan dipromosikan oleh YouTube itu sendiri kalau kita mengerti maunya YouTube. Strategi terakhir di sini saya ambil global semua. Setiap video yang saya upload, video kemarin, hari ini, dan besok, saya selalu mempelajari kekurangan yang ada di setiap video saya. Dengan saya memperhatikan durasi tonton setiap video yang saya upload. Selalu saya compare video pertama, kedua, dan ketiga. Video mana yang sekiranya jam tayangnya itu tinggi, retensi tontonnya itu tinggi, saya selalu bedah lagi. Untuk itu setiap video yang saya upload, saya itu tidak langsung menghapusnya dari PC yang ada di depan saya ini. Karena saya selalu akan melihat, kenapa video ini durasi tontonnya bisa tinggi, kenapa video ini orang itu tertarik. Apakah editornya, apakah isinya, ataukah pada saat saya menyampaikan pesan seperti ini kepada kalian-kalian ini. Nah, itu selalu menjadi evaluasi saya untuk selalu berbenah di setiap video yang akan saya upload. Cukup itu aja teman-teman strategi. Semoga kalian sudah mencatatnya. Yang belum mencatat, kalian putar ulang video dari awal, karena video dari awal tadi sampai dengan detik ini daging semua, dan saya pastikan kalian kalau mencoba dan mengikutinya, harusnya kalian pun untuk peningkatan channel YouTube kalian itu tidak jauh dengan apa pencapaian ataupun apa yang saya dapatkan per hari ini, dimana saya sudah mencapai syarat pertama yaitu jumlah subscriber, dan untuk jam tayangan tinggal 50% lagi, dan itu simple. Perlu digarisbawahi dengan cara yang baik dan benar. Jangan ngikutin bahasa-bahasa nggak jelas tuh, upload video lah, pakai akun bodong dan lain sebagainya, nggak usah ikutin, nggak usah dengerin. Yang terakhir di sini, apa yang akan terjadi ketika setiap video yang kalian upload, kalian itu mendapatkan rekomendasi YouTube? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab silahkan tulis-tulis di kolom komentar ya. Jadi teman-teman, ketika kalian ngupload video, baik itu video pendek ataupun video panjang, dan kalian mendapatkan yang namanya rekomendasi YouTube itu sendiri, maka sudah bisa kita pastikan video kita itu akan rame penonton, akan rame retensi tontonnya itu akan tinggi. Bukan rame ya, artinya mereka itu akan betah nontonin ke video kita. Cuman balik lagi, itu adalah tugas kita, gimana caranya kita membuat penonton itu betah nontonin video kita. Kalau selalu mendapatkan rekomendasi YouTube itu sendiri, ya sudah pasti channel kalian akan berkembang. Ini cara gobloknya aja saya ngomong ya.
Namanya orang itu start di YouTube itu benar-benar dari nol ya teman-teman ya. Tapi sekali lagi, jangan labeli diri kalian itu dengan istilah kata pemula. Nggak usah. Semuanya memang dari pemula. Tapi yang namanya berkarir di satu bidang dengan cara fokus, telaten, dan tekun, udah pasti ada hasilnya. Tidak ada yang namanya usaha itu membohongi hasil. Jadi tergantung usaha kalian sejauh mana, upaya kalian itu sejauh mana, sekeras apa kalian mengusahakan, dan segigih apa kalian itu belajar untuk menekuni bidang tersebut. Oke, gitu aja ya. Sekarang yang terakhir adalah kesimpulannya. Kesimpulannya adalah jangan dengerin mereka yang membahas tentang apa itu rekomendasi YouTube, sementara apa yang mereka sampaikan itu belum tentu benar adanya, karena mereka hanya mengemas atau mereka hanya membuat video hanya untuk kepentingannya sendiri. Yang penting channelnya rame tanpa mereka memikirkan apa yang seharusnya kalian dapatkan. Dan di channel ini saya selalu memastikan apa yang saya bagikan buat kalian semua, buat penonton-penonton saya, buat subscriber terbaik saya akan selalu memberikan apa yang seharusnya kalian dapatkan. Tujuan saya ada di sini adalah membantu kalian semua yang saat ini sedang berjuang di dunia YouTube untuk segera dan mendapatkan yang namanya AdSense. Jadi nggak usah mikirin kenapa saya di sini banyak ngomong, nggak usah dipikirin. Di sini balik lagi, saya bukan untuk mencari views, di sini saya bukan untuk mencari subscriber, tapi di sini saya adalah mencari orang-orang hebat seperti kalian supaya kalian bisa berhasil di dunia YouTube yang sedang kalian usahakan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di next video dan terima kasih.